في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang tunanetra sahabat Nabi SAW. Karena Abdullah bin Ummi Maktum juga Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ummi Maktum adalah sepupu istri Rasulullah, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ayahnya bernama Qais bin Zaid, ibunya bernama Atika binti Abdullah. Ternyata alasan mengapa ibunya disebut Ummi Maktum atau ibu yang tersembunyi karena ia melahirkan anak berkebutuhan khusus. Dalam sejarah Islam, Abdullah bin Ummi Maktum dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu dan adab yang istimewa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Allah mengganti kebutaan mata Abdullah bin Ummi Maktum sebagai cahaya dalam pandangan dan pancaran di hatinya, sehingga ia dapat melihat dengan mata hati apa-apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hatinya dapat mengetahui apa yang tersembunyi. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan bangkitnya Islam di Mekah. Dia termasuk orang pertama yang menerima Islam. Ketika itu ia masih muda belia, sehingga hatinya merasakan betul manisnya keimanan. Ketika dewasa, ia merasakan bahwa ajaran Islam telah menjadikan hatinya bersih, sehingga walaupun matanya tak mampu melihat, namun itu merupakan nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Biasanya, ketika Rasulullah pergi ke medan perang, beliau selalu menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi wakil beliau di Madinah, mengimami salat jamaah di mihrab beliau dan berdiam di sebelah kiri mimbar dengan khusyuk. Ibnu Ummi Maktum mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu. Sejak menjelang fajar, dengan perasaan jiwa yang segar ia keluar dari rumahnya untuk mengumandangkan azan di masjid Rasulullah. Dia atau Ummi Maktum selalu bergantian adzan dengan Bilal bin Rabah. Seperti dalam hadis Ibnu Umar di dalam Sahihain, ia berkata, Rasulullah mempunyai dua orang tukang adzan, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta penglihatannya. Beliau bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam hari. Oleh karena itu, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa Bilal mengumandangkan azan di malam hari sebelum terbit fajar. Kemudian Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan setelah itu bila mana fajar telah terbit. Allah telah memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Nabi sedang duduk bersama dengan para pemuka Quraisy, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang, mengatakan tentang sesuatu kepada Rasulullah. Namun Rasulullah mengelak karena sibuk berbicara kepada tokoh Quraisy itu. Allah pun langsung menegur Rasulullah dengan menurunkan ayat yang berbunyi, "Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seseorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin untuk membersihkan dirinya dari dosa, atau ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia datang membersihkan dirinya atau beriman.
Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Al-Quran Surat Abasa ayat 1-10. Ketika turunnya ayat itu, Rasulullah langsung memanggil Ibnu Maktum dan memberikan sesuatu penghormatan dengan menunjukkan sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk pertama kalinya. Suatu ketika, Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan keinginannya kepada para sahabat untuk dapat ikut berjihad. Tentu saja para sahabat merasa sangat senang karena keutamaan yang dimiliki oleh Ibnu Ummi Maktum. Walaupun matanya buta, telah lama ia mengharapkan dapat ikut berperang bersama Rasulullah dan pasukan muslimin. Abdullah bin Ummi Maktum merasa sangat sedih dan pilu tatkala turun wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk atau yang tidak ikut berperang." Ia pun berkata, "Ya Allah, Kau berikan ujian seperti ini, bagaimana aku dapat berbuat?" Kemudian turunlah ayat lagi, "Selain yang mempunyai uzur." Kemuliaan seperti apakah gerangan yang lebih tinggi dari penghormatan ini, di mana wahyu turun 2 kali lantaran persoalan Ibnu Ummi Maktum. Yang pertama merupakan teguran terhadap Rasulullah, dan yang kedua ketentuan berperang bagi orang yang mampu dan berhalangan, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun demikian, Ibnu Ummi Maktum tetap mempunyai hasrat yang kuat untuk berjihad fisabilillah bersama barisan kaum muslimin. Dia telah mengutarakan hasratnya berkali-kali. Dia berkata kepada para sahabat Rasulullah, namun jiwa yang besar tidak rela kecuali untuk meraih pahala yang besar. Meskipun sudah mendapat uzur dari Allah, tetapi Abdullah bin Ummi Maktum tidak tinggal diam. Justru sejak saat itu beliau bertekad untuk mengikuti pertempuran melawan musuh-musuh Allah. Beliau berkata, "Tempatkanlah saya di antara 2 barisan pasukan. Berikanlah bendera kepada saya, maka saya akan membawanya untuk kalian dan akan menjaganya. Saya adalah lelaki yang buta yang tidak akan bisa lari dari medan tempur." Sang sahabat yang mulia dan agung ini tidak berakhir hayatnya sebelum Allah mengabulkan hasrat hatinya tersebut. Pada saat perang Qadisiyah, ia turut berperang sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam. Dialah seorang yang buta pertama yang turut berperang dalam sejarah peperangan Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Ummi Maktum adalah sepupu dari istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, atau orang pertama yang memeluk agama Islam. Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat beliau yang buta, dan dia juga dikenal sebagai muazzin Rasulullah SAW. Meskipun buta, Abdullah bin Ummi Maktum tetap rajin mengikuti kajian bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW juga mempercayakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga kota Madinah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berzihad. Tercatat sekitar 10 kali lebih Rasulullah SAW mempercayakan kota Madinah untuk dijaga oleh Abdullah.
Abdullah itu pun juga termasuk sahabat Nabi yang sangat istimewa karena banyak sekali ayat Al-Quran yang turun karena sebab dirinya. Salah satunya adalah surat Abasyah. Di situ diterangkan bagaimana keringanan dalam berperang untuk penderita cacat seperti Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum gugur sebagai syuhada pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau gugur pada saat perang Persia dan di masa itu masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan ketika ditemukan Abdullah bin Umi Maktum gugur, dia sambil menggenggam yaitu bendera kaum muslim. Rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.